Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Segala puji milik Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang senantiasa merindukan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mulia, yang sangat menyayangi umatnya. Dan semoga dengan kecintaan kita kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita muslim dunia tidak kurang dari 1,9 miliar. Tentu ini adalah kuantitas yang sangat luar biasa, yang sebentar lagi akan menyambut daripada seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Rasa bahagia dan juga rasa sedih tentunya di saat banyak saudara-saudara kita yang hari ini dalam kondisi yang kurang baik sebagaimana kita di tempat ini di Indonesia. Saudara-saudaraku, ikhwani fillah rahimakumullah, banyak keutamaan yang harus kemudian kita raih di bulan Ramadan ini. Allah ciptakan kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kedhaifan. Dan jika amal kita dibanding dengan kenikmatan surga yang begitu nikmatnya, tentu tidak bisa sebanding dengan itu. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang hanya sekali dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keutamaan kepada kita di bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan di bulan Ramadan lewat khutbah-khutbahnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tentu kesempatan yang baik ini jangan sampai terlewat begitu saja. Puasa yang Allah wajibkan kepada kita dan telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Allah memanggil kita dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi inilah panggilan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang pandangannya jauh, di mana pandangan kita adalah akhirat nanti. Maka dengan ketulusan, dengan kekuatan iman inilah puasa yang kita akan jalani akan membawa banyak dampak dalam kehidupan. Kegembiraan yang hari ini kita rasakan adalah di mana kita kaum muslimin menyambut perintah Allah dengan serta-merta. Ketika Allah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian,
agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kaum muslimin mendapatkan perintah itu, maka kita lihat kaum muslimin seluruh dunia serta-merta menyambut perintah itu. Dan ini adalah bukti bahwa ketundukan, ketaatan ketika dilakukan secara bersama-sama, maka akan ada banyak manfaat yang bisa kita dapati. Yang pertama, ketika kita melakukan puasa secara bersama-sama seluruh muslim dunia, maka terasa ringan perintah dan kewajiban itu kita jalani. Saudara-saudaraku, ikhwani fillah, rahimakumullah. Tentu karena kita muslim adalah umat yang satu, umatan wahidah, maka semestinya lah kemudian muslim mengawali Ramadan ini dengan pengawalan, dengan memulai yang serempak. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian, beridul fitrilah kalian ketika kalian melihat hilal. Tentu hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah umat wahidah yang sesungguhnya harus mempunyai kesadaran bersama untuk memulai Ramadan juga dengan kebersamaan. Karena hadis ini untuk kita kaum muslimin lintas negara, sebagaimana kita adalah ummatun wahidah. Saudara-saudaraku, ikhwani fillah, rahimakumullah. Semoga dengan usaha dan upaya kita mengisi Ramadan dengan ketaatan-ketaatan membawa kita kepada sebuah kondisi umat yang bertakwa. Ini adalah tujuan daripada puasa itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Imam Baihaqi dalam kitabnya beliau sampaikan bahwa takwa adalah bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya takwa yang berasal dari kata wikoyah adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari apa-apa yang Allah haramkan. Itulah sesungguhnya takwa. Maka selama bulan Ramadan ini kita dilatih, kita mempunyai kesempatan untuk melatih diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan takwa itu kita bisa menjaga diri kita dari siksa api neraka. Tentu masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang lainnya kepada kita. Namun Ramadan adalah sebagai bulan latihan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu inilah yang kecenderungannya adalah mengajak kita kepada keburukan-keburukan itu. Dan dengan puasa kita bisa menahan hawa nafsu kita. Dan dengan puasa kita akan terus latihan menahan hal-hal yang tadinya diwajibkan pun kita bisa tinggalkan. Artinya tentu ketika Allah larang, Allah mengharamkan sesuatu, dengan keimanan itulah kemudian kita diberikan kekuatan untuk bisa meninggalkannya. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Dan tentu yang wajib kemudian kita perhatikan juga ketika menunaikan ibadah puasa adalah tentu terkait dengan ibadah fikih, yaitu syarat, wajib, rukun, dan perkara-perkara yang membatalkannya. Itu harus kita jaga, karena itu tuntutan daripada syariah Islam. Dan juga kita memulai daripada Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika kita masuk waktu maghrib, kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah tanggal kali ini yang membawa keberkahan, membawa keimanan, membawa keselamatan, membawa keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dengan kita mohon keberkahan kepada Allah, semoga Allah memberikan barokah akan sisa usia kita, yang kita tidak tahu apakah usia kita masih panjang atau sebentar lagi. Dan dengan itu, dengan memahami itu, dengan memperhatikan itu, maka kita akan benar-benar menggunakan Ramadan ini dengan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semoga juga Allah menguatkan keimanan kita, di mana keimanan ini adalah menjadi pondasi dari berbagai macam ketaatan. Dan juga kita memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, Muslim di negeri ini, dan juga saudara-saudara kita Muslim yang lainnya. Semoga Allah mengangkat semua penderitaan yang diakibatkan oleh kezaliman sistem yang hari ini mendominasi dunia. Dan juga kita diberikan keislaman, artinya kekuatan untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah saja. Karena dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah lah, kita berharap kita diberikan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Semoga Ramadan kali ini membawa kita, kaum muslimin semuanya, mendapatkan solusi dari berbagai macam ujian, musibah, bencana, masalah yang hari ini umat alami. Dan kita tahu bahwa semuanya yang terjadi di dalam tubuh kita kaum muslimin adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan puasa akan melatih diri kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang lain, akan membangun kesadaran diri kita untuk kemudian banyak berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Tentu berbagi dalam masalah hidayah, berbagi dalam masalah materi, dan juga berbagi dalam masalah-masalah yang lainnya. Dengan itu, semoga Allah meridhoi kita, dan semoga ketika ajal menjemput kita, Allah karuniakan kita semuanya husnul khatimah, sehingga ketika nyawa kita ingin dicabut, ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya jiwa-jiwa yang sucilah yang akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan bulan Ramadan saatnya kita mensucikan diri dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kesyirikan. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.